Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Oktaviani Putri dengan NIM 206100066, Manajemen Sore, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, sistem pengendalian, manajemen, dan perilaku organisasi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga, perilaku organisasi di PT Indofood Sukses Makmur. Keempat, hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT Indofood Sukses Makmur. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi di PT Indofood. Yang pertama yaitu ada profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. PT Indofood didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Intikusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Pendiri perusahaan ini yaitu Sudomo Salim. Kantor pusat berada di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Produk yang diproduksi yaitu mie instan, es krim, makanan ringan, biskuit, tepung terigu, sirup, susu, minyak goreng, dan pasta. Kemudian ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada visi. Perusahaan menjadi Total Food Solution atau disebut juga bertransformasi menjadi sebuah perusahaan berkategori solusi pangan secara menyeluruh. Kemudian ada misi perusahaan. Yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Kemudian ada sistem pengendalian manajemen di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada Good Manufacturing Practice, adalah suatu pedoman cara memproduksi pangan yang baik dengan tujuan agar produsen menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen, yang berarti produk tersebut terjamin mutunya dan aman dikonsumsi. Ruang lingkup kegiatan Good Manufacturing Practice meliputi lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produksi akhir, laboratorium, karyawan, pengemasan, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan, dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk, dan pelaksanaan pedoman. Yang kedua, tanggung jawab manajemen. Kebijakan keamanan pangan dan adanya lingkungan kerja perusahaan. Lingkungan kerja perusahaan ini dimaksud adalah sebagai bentuk kegiatan untuk menjaga karyawan dan membina para karyawan agar tetap semangat dalam bekerja. Yang ketiga yaitu menjalankan tata kelola yang baik. Di sini tetap memperhatikan sasaran lingkungan, sosial, dan tata kelola melalui program berkelanjutan dan berbagi inisiatif kemasyarakatan dengan tetap menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur keselamatan yang senantiasa akan digunakan sesuai dengan perkembangan situasi.
Kemudian ada perilaku organisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu informasi dan pengambilan resiko. Perusahaan memberikan pembagian kerja yang masing-masingnya memiliki aturan yang jelas. Siapa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan tersebut. Seperti manajer umum membawahi manajer pabrik membawahi supervisor pabrik. Dari struktur ini, resiko tidak berjalan, pekerjaan sangat kecil. Namun, bagi karyawan dan struktur ini, setiap keputusan dan tindakan memiliki resiko yang besar untuk menjaga kinerja. Yang kedua, perhatian yang detail. PT Indofood memiliki sistem kerja dan tanggung jawab yang telah diatur sedemikian rupa, seperti adanya job desk description yang berbeda-beda di setiap divisi, dan dengan jelas serta rinci memberikan arahan maupun pedoman setiap karyawan dalam melakukan tugasnya. Yang ketiga, orientasi hasil. PT Indofood dalam misinya menyatakan akan senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Misi sebagaimana merupakan cara untuk mencapai visi perusahaan, telah memfokuskan untuk terus meningkatkan proses-proses agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga, orientasi kepada manusia. Yang keempat, orientasi kepada tim. Yang kelima, agresif. Agresif di sini yaitu karyawan yang handal merupakan kekuatan perusahaan. Maka, dalam melakukan pekerjaannya, seorang karyawan dituntut untuk dapat kompeten. 7 yaitu stabilitas. PT Indofood dalam perkembangannya hingga sekarang memproduksi makanan dan minuman yang memiliki orientasi terus berkembang. PT Indofood juga dalam usahanya tetap untuk menjaga stabilitas yang terdapat pada perusahaan. Perubahan yang ada hanya terdapat pada inovasi rasa, diversifikasi bentuk produk, desain yang berubah, dan jangka waktu panjang. Kemudian, hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT Indofood. Yang pertama, struktur yang teratur. Yang kedua, kontrol manajemen. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, budaya organisasi yang diterapkan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi di PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat, disiplin dan konsisten. Yang kedua, komitmen dalam organisasi. Yang ketiga, dukungan yang seimbang dalam organisasi. Yang keempat, struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang kelima, insentif dan hak karyawan yang diberikan dengan tepat. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu sistem pengendalian Indofood Sukses Makmur sangat teratur dan tertata dengan baik. Yang kedua, PT Indofood Sukses Makmur memiliki perilaku organisasi yang konsisten. Yang ketiga, kepemimpinan, insentif, dan hak karyawan dapat berpengaruh dalam perilaku organisasi perusahaan. Demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.